Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat sehat hingga saat ini. Kemudian tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, pada kesempatan yang baik kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Kita wajib untuk berbakti dan taat kepada mereka selama bukan maksiat, selama hal itu bukan di jalan menuju kemaksiatan. Teman-teman, terdapat beberapa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Sholat pada waktunya." Kemudian aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Kemudian aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Berijtihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, di sini sangat penting untuk digarisbawahi, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kunci dari kebahagiaan dalam hidup. Maksudnya, jika kita ingin mulia, maka muliakanlah kedua orang tua kita. Dan jika kita ingin bahagia, maka bahagiakanlah kedua orang tua kita. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Yang artinya, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman, kita diberikan kesempatan untuk dapat bersekolah, untuk dapat berkuliah, dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Bisa jadi itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, namun karena hebatnya ucapan dan doa-doa kedua orang tua kita. Dengan izin Allah, Allah berikan banyak kebaikan kepada kita. Salah satunya yaitu karena ucapan dan prasangka baik kedua orang tua kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rogi ma'angfu, rogi ma'angfu, rogi ma'angfu." Qalu, "Ya Rasulullah, man?" Qala, "Man adraka walidayhi indal kibri aw ahadahuma fadakhalan nar." Yang artinya, celakalah orang-orang itu, celakalah orang-orang itu, celakalah orang-orang itu. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Orang yang celaka adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu darinya, tapi dia masuk neraka karenanya." Nah, itulah teman-teman yang Nabi sebutkan untuk orang yang celaka dan menyesal. Maka mohon maaf teman-teman, bagi yang orang tuanya masih ada, sayangilah orang tua kita. Bagi yang orang tuanya masih ada, bahagiakanlah orang tua kita. Berbuat baiklah kepada keduanya. Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih ada? Yaitu dengan membiasakan diri, bertutur kata lemah lembut, sopan dan hormat, serta menjauhkan diri dari bertutur kata kasar dan menyakitkan hati kedua orang tua kita. Teman-teman, doakan kedua orang tua kita agar kedua orang tua kita bahagia di akhirat kelak. Lalu, jika ada pertanyaan, bagaimana jika orang tua kita sudah tidak ada? Bagaimana jika salah satu orang tua kita sudah tidak ada? Apakah masih bisa kita berbuat baik?
Tentu saja bisa, teman-teman. Ada hal yang dirindukan oleh orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah. Apa sih itu? Yang pertama yaitu orang tua yang sudah wafat merindukan doa dari anak-anaknya yang masih hidup. Saya sendiri, teman-teman, saya ditinggal oleh ayah saya pada saat saya sedang berkuliah. Saya ingin berpesan, jika kita sayang kepada kedua orang tua kita, jika kita mencintai kedua orang tua kita, doakan mereka. Di antaranya, bacakan istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal. Satu kali dikisahkan, ada seseorang yang berada di alam kubur. Kemudian hisabnya diringankan, bahkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang itu bertanya kepada malaikat Munkar dan Nakir, "Wahai malaikat Munkar dan Nakir, kenapa sisa kuburku hilang? Kenapa siksa kuburku berkurang?" Kemudian apa jawaban malaikat? "Ya, aku kurangi siksamu. Aku hilangkan siksamu karena aku menyaksikan ada salah satu anakmu yang membacakan istighfar untukmu." Maka teman-teman, ada satu doa yang diabadikan di dalam Al-Quran untuk orang tua kita, yaitu Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Maka dari itu, teman-teman, doakan orang tua kita, karena orang tua yang ada di alam kubur menanti doa dari anaknya. Wabil khusus istighfar. Mohon maaf, mungkin dulu orang tua kita ilmunya kurang, mungkin dulu orang tua kita ibadahnya kurang. Karena apa? Karena sibuk mengurusi kita, karena sibuk banting tulang untuk mencari nafkah, untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Maka jangan pernah sesekali keadaan orang tua kita hina. Jangan sampai kita menyesali keadaan kedua orang tua kita. Karena hari ini kita masih mendapatkan kebaikan berkat apa? Berkat doa dari orang tua kita. Kemudian yang kedua yaitu melanjutkan perbuatan baik yang dulu sering dilakukan oleh orang tua kita. Orang tua akan senang bila anaknya melanjutkan kebiasaan baiknya. Maka anak harus tahu apa kebiasaan baik yang sering dilakukan oleh orang tua kita, sehingga kita dapat melanjutkan dan tidak putus kebaikan itu walaupun orang tua kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, ada 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun sudah meninggal dunia. Yang pertama, sodakoh jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian, perbuatan baik yang dirindukan oleh orang tua kita, perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu yang ketiga, orang tua merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Maka, jika kita memiliki rezeki yang lebih, ayo kita sedekah yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Jika ada yang bertanya, sampai atau enggak sih amalan yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita? Sampai, teman-teman. Dikisahkan ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin berbuat baik kepada ibuku, tapi ibuku sudah wafat. Apakah aku bisa berbuat baik kepadanya?" Kata Nabi, "Bisa." Saat bertanya lagi, "Bagaimana caranya?" Kemudian Nabi menjawab, "Bersedekahlah atas nama ibumu." "Sedekah apa ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "Sedekah air." "Maksudnya apa ya Rasulullah?" "Maksudnya, bangunkan sumur atas nama ibumu. Maka selama sumur itu mengalir, pahalanya akan sampai untuk ibumu yang sudah wafat." Nah, teman-teman, jika kita ada rezeki, bangunlah masjid, bangunlah rumah sakit,
bangunlah sekolah, maka setiap kebaikan itu akan menghantarkan pahala untuk orang tua kita yang sudah tiada. Teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.